Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk hidup sampai dengan hari ini. Dan hari ini tentu saja kita telah berada di tanggal 23 Sya'ban. Maknanya tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita di sisa-sisa bulan Sya'ban ini, dan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita masih berkenaan dengan seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam, ataupun yang dikenal dengan ilmu al-mawaris dan juga dikenal dengan ilmu faraid. Dan pentingnya kita mempelajari ilmu ini sebenarnya untuk memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Jadi jangan sampai kita menzalimi orang lain, jangan sampai kita memakan hak orang lain, jangan sampai kita menguasai hak orang lain, apalagi di sana ada hak-hak anak yatim, ya. Karena secara jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Jadi Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, ya. Jadi Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Dan hak itu secara rinci Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176. Di sana ada hak-hak penerima ahli waris. Ada yang berhak mendapatkan porsi 1/2, ada yang berhak dapat porsi 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi bagian-bagian itu sudah rinci Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan bagian-bagian itu sekali lagi bukan ditetapkan oleh para ulama, bukan juga ditetapkan oleh para hakim, dan juga bukan ditetapkan oleh para nabi, tapi langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat masalah faraid itu, An-Nisa ayat ke-7 Allah jelaskan fariidatan minallah, ya. Ataupun An-Nisa ayat ke-11 itu fariidatan minallah. Itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita memakan harta orang lain ataupun hak orang lain, karena pada akhirnya semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan yang sampai kepada kami berkaitan dengan seputar masalah harta warisan, ya. Jadi pertanyaannya, ia memiliki seorang adik perempuan. Jadi ada yang bertanya, ini laki-laki dan perempuan, ya. Yang laki-laki ini sudah berkeluarga, ada keturunan, ya. Nah,
adiknya yang perempuan belum berkeluarga ataupun dia tidak ada keturunan, ya. Maka dalam hal ini ditanyakan, jikalau yang laki-laki ini duluan meninggal, ya, apakah adiknya yang perempuan itu dapat hak warisan, ya, atau sebaliknya, kalau adiknya yang perempuan ini duluan meninggal, maka apakah abangnya tadi mendapatkan hak warisan? Maka dalam hal ini mungkin kita coba tulis saja di papan tulis, baik. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan ada seorang laki-laki tadi. Ada laki-laki dan ada seorang perempuan. Ada yang laki-laki ini dia sudah berkeluarga, maknanya dia sudah ada istrinya, ya. Lalu dia ada keturunannya, ya. Anak laki-laki dan anak perempuan misalkan. Nah, berarti tadi ditanyakan yang pertama apa? Kalau seandainya yang laki-laki ini duluan meninggal, ya, berarti ini mayitnya kan. Ketika laki-laki ini duluan meninggal, berarti dia meninggalkan siapa? Seorang istri, kemudian 2 orang anak, satu laki-laki satu perempuan, dan ada siapa ini? Adik ataupun saudari perempuan kandung daripada si mayit, ya. Maka dalam hal ini siapa yang berhak mendapatkan warisan? Tentu yang berhak yang pertama adalah istrinya dulu, ya. Karena kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara sebab mendapatkan hak warisan itu adalah adanya hubungan perkawinan dengan akad yang sah. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, semua rukun-rukunnya terpenuhi, ya, maka ini mereka saling mewarisi. Walaupun usia perkawinannya baru 1 bulan misalkan. Nah, ini kadang-kadang banyak juga yang tanya. Ketika kapan kasusnya? Ketika ada seorang janda, misalkan dia banyak harta, ya, menikah dengan seorang laki-laki, ya. Jadi baru menikah, katakanlah baru 1 bulan, ya. Jadi baru 1 bulan usia pernikahan mereka, si janda tadi, istrinya tadi meninggal dunia. Dia nggak ada keturunan, ya. Sehingga ketika tidak ada keturunan, maka hak suami berapa? Hak suami dapat setengah daripada harta peninggalan istri. Nah, ini kadang-kadang pihak keluarga istrinya nggak setuju, ya. Oh, mangadat lakonya, nah, ban kawin perempuan setengah harta. Ya, itulah konsekuensinya, ya. Dan bagian setengah itu sekali lagi bukan ditentukan oleh para ulama, bukan. Langsung Allah yang menentukan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk suami, ya, dia mendapatkan bagian nisfu, setengah daripada harta peninggalan istrinya, jikalau istrinya yang meninggal ini tidak ada keturunan, ya. Maka di sana ada hak suami setengah. Dan ini kadang-kadang banyak pihak keluarga dari pihak keluarga istrinya mengatakan, oh mangadat ya, nyan harta mak kamu aja men. Nah, itu kan sudah berpindah hak milik, ya. Memang itu adalah harta bawaan dari orang tuanya, warisan dari orang tua si istri itu, ya. Sehingga istri ini dapat banyak harta peninggalan dari orang tuanya. Nah, akibat daripada perkawinan itu adalah salah satunya apa? Saling mewarisi.
Begitu juga sebaliknya, kalau duluan meninggal suaminya, maka di sana juga ada hak istri, walaupun usia perkawinannya baru 1 hari. Ya. Contoh, akad nikah pagi jam 9 misalkan, qadarullah siangnya meninggal dunia misalkan suaminya, maka di sana ada hak istri, hak harta warisan, ya, daripada harta peninggalan suaminya yang meninggal, ya. Jadi itu dia. Maka dalam hal ini, dalam konteks kasus ini tadi, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan ada keturunan, maka si istri tersebut mendapatkan porsi faraidnya. Ya, ini kita bicara porsi faraid. Yang sebelumnya mungkin kalau ada harta bersama itu sudah dibagi. Ya, kalau ada harta seharkat ini dipilah di awal. Ini kita bicara masalah faraid, maka secara porsi faraid istri dapat porsi 1/8. Karena kenapa? Almarhum ada keturunan. Nah, sisanya 7/8, ya, itu diberikan semua untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian apa? 2/1 antara laki-laki dengan perempuan. Karena ada keturunan laki-laki, maka saudari perempuan kandung dari si mayit ini terhalang. Ini anak agam, ini adik inang bunuh hana merempak, ya, dia terhalang dengan anak laki-laki. Beda halnya kalau di sini adalah dua-dua anak perempuan misalkan, ya. Ketika di sini dua-dua anak perempuan, maka porsi 2 orang anak perempuan itu adalah 2/3. 2/3 bagi 2 mereka. Nah, pertanyaannya, apakah saudari perempuan kandung ataupun adik daripada si mayit itu dapat hak warisan? Kalau kondisinya seperti ini dapat, ya. Kalau kondisinya seperti ini dapat. Berapa porsinya? Dia mengambil sisa ataupun asabah, ya. Ustaz pakena asabah dari urinang. Nah, ya, ini namanya asabah ma'al ghairi. Jadi asabah itu ada 3 macam. Ada asabah bin nafsihi, ada asabah bil ghairihi, dan ada asabah ma'al ghairi. Ini termasuk asabah ma'al ghairi. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah mengatakan apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan daripada si mayit, apabila berjumpa dengan keturunan perempuan saja, itu dia dapat asabah, ya. Oh, kalau sekiranya di sini misalkan si laki-laki ini kan ada ayahnya, ya. Misalkan ayahnya sudah duluan meninggal, ada abang ayahnya ataupun paman, ya. Maka dalam hal ini siapa lebih berhak antara saudari kandung dengan paman? Saudari kandung, ya. Jadi saudari kandung ini ketika dia asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya sama seperti saudara laki-laki kandung, ya. Jadi dia menghalang apa-apa yang dihalangi oleh saudara laki-laki kandung, termasuk paman terhalang, ya. Ini namanya asabah ma'al ghairihi, ya. Jadi kalau posisinya tadi di sini adalah keturunan perempuan saja, maka untuk dua anak perempuan dia dapat porsi 2/3, sedangkan sisanya adalah untuk saudari perempuan kandung, ya. Oh, kalau kita taksirkan ataupun kita hitung secara harta misalkan, bagaimana misalkan? Ada istri tadi, ada 2 anak perempuan, ya. Kemudian ada saudari perempuan kandung, ya. Tadi dia dapat porsi 1/8, 2/3, ini asabah sisa, ya. Ini kita hitung secara matematika loh. Penyebut dari 8 dengan 3, KPK-nya berapa kira-kira? Kelipatan yang sama yang paling kecil antara 8 dengan 3. Masih ingat matematika, ya? Ya. 18. Kalau 18 enggak jumpa 8 24 Bapak, ya. Kan kelipatan 8 16 24. Kalau 3
kan 3 ya, nanti dapat 18, dapat 21, dapat 24 ya. Nah, 24 ini sebagai pembagi ya, ataupun disebut dalam masalah pembagian warisan ini sebagai asal masalah ya. Sehingga 24 dibagi 8, 3 bagian untuk istri. 24 bagi 3 8 kali 2 jangan lupa, karena di 2/3 berarti 16. Kemudian sisa berapa? Sudah diambil 3, 16, 19 dari 24, sisa 5. Nah, maknanya kita sudah tahu formulanya nih seperti ini. Sehingga kalau ada harta mungkin ditaksir misalkan, oh ada tanah misalkan, ada ruko, ada tanah sawah misalkan dan lain sebagainya. Keluarlah misalkan totalnya itu ada, misalkan kita buat pemisalan saja ini 480 juta misalkan ya, total harta peninggalan almarhum. Tentu nilai ini setelah dikurangi apa, hutang piutang misalkan ya, ataupun wasiat. Nah, sehingga setelah dikurangi tinggal harta peninggalan ini 480 juta. Sehingga ketika kita cari nilai satu bagian bagaimana? 480 juta dibagi 24. Berapa kira-kira? Ini kan habis dibagi ya. 2 ya. 20 juta itu nilai satu bagian. Sehingga istri dapat 3 bagian, 3 kali 20 juta sama dengan 60. Ini 16 kali 20 320 bagi 2 nanti ya. Kemudian saudari kandung dapat 20 100. Maka kalau kita hitung pas enggak 480 ya, pas. Berarti seperti ini taksiran ataupun gambaran kasus kalau dihitung dengan harta ya. Baik. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa? Jikalau duluan meninggal adiknya yang perempuan. Nah, maka apakah abangnya tadi yang laki-laki ini, saudara kandungnya itu dapat hak warisan? Tentu kalau misalkan ini sudah berkeluarga, yang perempuan ini sudah menikah ya, ada suami ya. Maka kalau ketika ini meninggal dunia, berarti dia meninggalkan seorang suami dan ada abangnya, saudara kandung yang laki-laki. Maka di sana ada hak suami 1/2 karena nggak ada keturunan. Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk abangnya laki-laki. Jadi jangan semua diambil oleh suami, itu nggak boleh. Ataupun jangan juga semua dikuasai oleh saudara kandung, karena di sana ada hak. Kecuali kalau mereka sudah pisah duluan, kamu cerai, ya. Maka dalam hal perceraian itu sudah putus. Kalau sudah selesai masa iddah itu sudah putus, nggak ada hubungan suami istri, maka tidak saling mewarisi ya. Jadi ini berdasarkan kasus tadi yang ditanyakan kepada kami. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini penting ya, sekali lagi kita pelajari bersama berkaitan dengan masalah fikih warisan ini. Jangan sampai ya kita mendengar ada permasalahan, ada ribut antara abang beradik ya. Kadang-kadang enggak lagi ngomong, enggak lagi silaturahim ya. Jadi ini adalah apalagi momen hari ini, momen kita banyak-banyak bersihkan hati ini sebelum masuk bulan Ramadan. Jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan hati kita belum bersih ya. Masuk bulan Ramadan kita masih dendam kepada si A, marah kepada si B ya. Jadi ini juga termasuk persiapan menjelang masuk Ramadan, kita banyak-banyak bersihkan hati kita ya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin kita kembangkan saja dengan tanya jawab ya, diskusi. Kalau ada yang bertanya kita persilahkan ya, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6 laki-laki, 5 perempuan. Kandung, anak kandung. Oke. Jadi kalau seorang meninggal dunia meninggalkan 11 orang anak, 6 laki-laki, 5 perempuan, ya. Kalau ada harta 100 juta, maka berapa porsi bagian masing-masing ahli waris? Maka yang perlu kita tanya dulu, ini yang meninggal laki-laki atau perempuan? Dua-dua sudah meninggal. Oke, suami istri sudah meninggal. Mereka meninggalkan anak 11 orang, ya. 6 laki-laki, 5 perempuan. Maka secara pembagiannya dari total harta peninggalan almarhum, setelah dikurangi hutang piutang kalau ada, kemudian dijalankan wasiat-wasiat almarhum, baru nanti ketemu tuh harta peninggalannya. Sehingga dari harta peninggalan almarhum itu semua dibagi 17. Kenapa dibagi 17? Karena secara rumusnya laki-laki itu lidzakari mislu hadzil unsayain, 2:1 dengan perempuan. Ini secara syariahnya seperti itu. Jadi 6 laki-laki kali 2, seakan-akan ada 12 kepala. Tambah 5 perempuan, berarti tambah 5. 12 tambah 5, 17. Sehingga dari total 100 juta tadi dibagi 17. Ya. Kira-kira dapat berapa tuh? Ya. Jadi 100 juta dibagi 17 itu dapat nilai 1 bagian. Ya. Berarti laki-lakinya kali 2 lagi nanti. Nah, seperti itu. Ya. Atau misalkan ada harta misalkan 17 juta, misal biar gampang ya. Jadi 17 juta bagi 7. Nah, bagi 17. 17 juta bagi 17. Berarti nilai 1 bagian berapa? 1 juta. Maka untuk laki-lakinya kali 2. Dia dapat 2 juta, per orang laki-laki dapat 2 juta, perempuan dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Seperti itu. Lalu ini juga bisa dibagikan juga secara musyawarah misalkan. Setelah mengetahui bagian secara syariat, oh kalau misalkan abang adiknya sepakat nggak apa-apa, kita nggak usah ribut-ribut, kita sudah tahu secara syariah. Ini yang penting kita bagi rata dulu biar berkah semua, nggak ada ribut-ribut. Nah, itu boleh juga. Ya. Tentu setelah tahu bagian secara syariat, sehingga ada keridhaan dan keikhlasan. Ya, seperti itu. Antaratin. Ya. Misalnya laki-laki, ada saudara laki-laki satu lagi. Ya. Jadi ada orang dua laki-laki satu perempuan. Yang perempuan ini enggak ada keturunan. Ya. Kemudian salah satu laki-laki ini meninggal, tapi ada keturunan. Maka andai kata perempuan ini nanti yang meninggalkan harta, untuk anak-anak yang laki-laki yang meninggal itu ada. Berarti yang bisa saya tangkap, ketika seorang meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak. Tadi nggak ada anak tadi, yang perempuan ya. Jadi perempuan ini meninggal, ya. Ini seorang perempuan meninggal, ini mayitnya ini, ya. Dia nggak ada keturunan, tapi punya saudaranya ada 2 orang tadi ya. Jadi saudara laki-laki kandung ada 2 orang, ya. Dua-duanya masih hidup, ya. Nah, satu sudah meninggal, oke. Satu sudah meninggal, tapi dia ada keturunan. Berarti ada anak, katakanlah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nah, maka dalam konteks ini, ya, berarti almarhum meninggalkan saudara laki-laki kandung, ya, abangnya yang pertama misalkan, kemudian ada anak abang nomor 2, ya, ada anak abang nomor 2, tapi anak abang nomor 2 ini sudah duluan meninggal, ya.
Maka pertanyaannya, apakah anak dari abang nomor 2 ini dapat hak warisan? Maka dalam kasus ini tentu anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ini terhalang dengan saudara laki-laki kandung ini, pamannya, saudara ayahnya ini, ya. Dia terhalang karena secara kaedah yang dekat hubungannya dengan si mayit akan menghalang yang jauh hubungannya dengan si mayit, ya. Maka secara ini dia memang terhalang, tapi alangkah lebih baiknya ini diberikan juga secara sukarela, ya. Kan dalam An-Nisa ayat ke-8 itu sebutkan apa? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Jadi ketika pembagian harta warisan itu ada kerabat, ada anak yatim, ada fakir miskin dari pihak keluarga, farzuquhum min, kita kasih juga. Maka ini seperti itu juga, kita kasih juga. Bahkan dalam adat kita itu ketika bagi harta warisan, ya, ada orang yang menjadi saksi, ada orang yang dengar, yang tajuk sih hak dengar. Nah, hak raheng loh, ya. Jadi ketika pembagian itu, makanya apalagi ini yang masih ada hubungan kekerabatan, maka ini dikasih juga, walaupun diberikan secara sukarela tadi. Lagi hampir sama ya, hampir sama kedudukannya seperti kasus patah titi, cuman ini berlaku di pihak saudara. Kalau patah titi tadi yang pernah kita jelaskan sebelumnya itu berlaku di pihak keturunan tadi, antara anak dengan cucu. Baik, silakan. Ya. Ya. Ya, jadi bicara tentang hak raheng ataupun hak dengar, ya, itu sebenarnya ya kalau bisa dikuatkan dengan resam kampung. Nah, secara itu tidak. Nah, tapi itu memang harus, kalau memang ini ingin diberikan, ya tentu dibuat aturan secara resam kampung ini diperbolehkan, ya. Jadi kadang-kadang sih pihak kampung bak pegelah aja, ya, ujung-ujung tidak tidak ada ini. Memang walaupun itu adalah tugas dari pihak kampung, ya, tapi setidaknya adalah diberikan sedikit, ya sebagai jerih payah, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kalau sempat masalah itu dibawa ke mahkamah, itu lebih besar lagi, ya. Bayar pengacara berapa, ya. Belum lagi nanti ketika sudah putusan hakim, ya, nanti pengacara bilang, "Nyo Pak, yang tak banding menang lah yo Pak." Ya, udah ada job lagi pengacaranya kan, tambah baterai dia lagi. Nah, ketika sudah ada keputusan banding nanti dia suntik lagi misalkan. Nyo Pak, yang tak PK nih atau apa ya. Kita kasasi dulu ke mahkamah nih, Mahkamah Agung nih, ya. Jadi kan lebih besar lagi biaya, kemudian memakan waktu yang lama, ya. Maka tingkatan peradilan adat yang paling efektif itulah ada di kampung, ya. Ketika dia bisa melakukan mediasi, melakukan penyelesaian masalah, maka ini wajar kalau mereka menentukannya secara resam kampung misalkan, tetapkan paduk misalkan, ya. Jadi ini diperbolehkan seperti itu. Ya, silakan. Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang tuanya. Adiknya perempuan.
Ya. Jadi mungkin bisa kita tangkap seperti ini, Pak. Jadi ada aset harta warisan abang yang dititipkan kepada adiknya. Ya. Jadi tadi ada abang beradik, ada aset yang harta warisannya sudah dibagi. Di sini punya abangnya, ya. Di sini punya adiknya. Lalu abangnya merantau. Abangnya merantau dan aset abangnya ini dikelola oleh adik lah, ya. Dikelola, ya. Aset abang ini dikelola oleh adiknya. Nah, kemudian setelah 30 tahun ini sudah berkeluarga, ya, ini sudah menikah, ada keturunan, ya, ada anak-anak dan lain sebagainya. Nah, kalau ini meninggal dunia, ya, adik yang meninggal dunia, ya, maka yang difaraidkan adalah harta yang punya adik saja. Nggak boleh dibagi harta punya abangnya yang dikelola, walaupun dia kelola tadi, ya. Maka ini juga rentan ini. Kalau dijaga seperti itu, alangkah lebih bagusnya itu ditulis hitam atas putih, karena kita nggak tahu. Misalkan yang kelola ini kan si adik ini, misalkan ada kos-kosan, misalkan dikelola oleh adiknya, ya. Sehingga ketika sudah ada anak ini melihat itu adalah harta mamanya, karena dari kecil dia lihat dikelola sama mamanya, ya. Dikhawatirkan ketika pulang abangnya nanti ribut sama anak-anak nih. Abangnya bilang, itu harta abang yang belum dibagi, dikelola sama mama kalian. Enak aja, kami dari kecil lihat mama kami, ini menyahana hitam atau putih, ya. Nggak ada hitam atas putih. Maka dalam hal ini juga harus jelas, ya. Oh, kalau apa ini mau dikelola, hasilnya untuk adiknya ataupun hasilnya bagaimana, itu harus jelas, ya. Sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Boleh jadi kan orang bisa berubah dengan berubah kondisi, misalkan aset punya abangnya ini sudah bernilai berlipat ganda, ya, tanahnya sudah puluhan ataupun sudah jutaan, 2 jutaan lebih, misalkan. Kan ada saja nanti anak ini mengatakan, oh ini punya mama kami ini, ya. Apalagi sudah bernilai, ya. Kalau nggak bernilai oke lah, ya. Mungkin nggak terlalu, ya. Ya. Tapi ketika sudah bernilai itu jadi masalah, ya. Seperti tanah yang ada di Kampung Klek-Klok di Aceh Raya, ya. Sebelum pembuatan jalan tol, ya kan ya. Jadi ketika sudah ada jalan tol sudah bernilai itu sudah ada saja permasalahan. Jadi seperti itu, ya. Baik, insyaallah, ya. Ya, jadi ini kalaupun meninggal adik ini, maka si anak-anak ini hanya dapat adalah yang bagian dari mamanya tadi, ya. Sedangkan harta abangnya tadi ini harus diberikan kepada abangnya, ya. Baik. Abangnya ini nggak ada berita, ini harus dicari, karena seperti ini itu berkaitan dengan kewarisan orang yang hilang nantinya, ya. Kewarisan orang yang hilang nanti hakim yang menentukan apakah dianggap orang ini masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Apalagi sekarang dengan era digital kan gampang, tinggal kita search namanya keluar semua, ya. Jadi bisa dilihat nanti, bisa dilacak. Nanti hakim yang menetapkan apakah sudah meninggal atau tidak. Kalau ini sudah meninggal dunia dan misalkan nyata-nyatanya dia belum berkeluarga, misalkan, ya, maka di sana ada hak saudara kandungnya, ya. Ada hak saudara kandungnya dan ada hak anak dari ataupun ya anak dari saudara laki-laki kandung, misalkan, ya. Seperti itu. Baik, karena waktu yang terbatas, kita padai kajian kita pada pagi yang berbahagia ini, dan mungkin ini juga menjadi kajian terakhir sebelum sampai kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, itu persiapan yang penting, ya. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan kita masih bawa dendam kepada si A, marah kepada si B, apalagi berkaitan masalah warisan ini, ya. Kadang-kadang ada saudara, ya,
sekandung itu ribut masalah warisan sampai enggak ngomong-ngomong bertahun-tahun. Jadi ini kesempatan untuk saling memaafkan, ya. Walaupun kita tahu yang makan hak orang lain itu tentu dia mendapatkan balasan daripada Allah, ya. Tapi secara hablum minan nas tanya harus bergerak, ya. Harus berbaik-baik, karena di antara ciri-ciri orang-orang bertakwa, kita tahu puasa itu kan menjadikan orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang-orang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 134 adalah dia wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka kalau ini bisa kita terapkan, insya-Allah mudah-mudahan Ramadan ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menjadi ibadah yang mantap dan menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang dalam kehidupan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.